antara Bigetron Alpha versus tang tamunya adalah Onyx Esports. Bisakah Bigetron Alpha menyamakan kedudukan? Ataukah Onyx Esports yang sapu bersih dengan 2-0 lalu memperbaiki posisinya setelah beberapa saat mereka menerima kekalahan yang begitu pahit? Jadi buat kalian semua pendukung dari Onyx Esports dan juga Bigetron Alpha, boleh langsung nongol di kolom komen dengan emoticon tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga seluruh tim yang berlaga di MPL Season 6. Iya betul banget Pak Bulung. Nah, apa lagi Info Ji? aja. Heeh. Yang pertama Apa tuh? pentok, Iya. kelingking kaki kanan. Heeh. Kedua Iya. tumit kaki kiri. Tumit kaki kiri, lengkap. Pulang ini ngesot lagi. Sumpah. Sumpah ini gue nggak ngerti kenapa nih, apa salah gue sama meja ini. Dia mengamuk, dia menendang-nendang gue dan akibat pada semua. Jangan lupa, gue udah kebetok kaki, gue udah sakit, langsung banjirin hashtag Godi dan juga BTRwin karena kita bakal langsung masuk ke game yang kedua. Bigetron Alpha akankah membawa game ini di kemenangan dan menuju ke game yang ketiga, ataukah Onyx menuju ke game yang kedua dengan 2-0? Iya, itu dia. Udah ada lompatan yang begitu indah tadi di bagian tengah ya. Berubah langsung ke mode Wolf. Ya. Namun di bawah di bottom lane Bravo berhadapan dengan Boots yang menggunakan Carmilla. Dan sepertinya untuk KYY ada di bagian atas bersama dengan Yi Sansin. Selalu mengawali Sansin kemanapun dia pergi. Oke, sedangkan itu anti-match akan menggunakan Esbo dari top lane dan cewek harus sedikit mundur karena lihat dia terbakar, belum ada Fli bakal coba dipasangkan. Dan Brans udah sedikit terkena damage, kalian bisa nonton MPL Season 6 ini bareng sama Maseko Aura, Pixie dan juga Raple. Raple, ada Pixie, buset bening banget kayak air putih ya. Coba lihat itu. Sementara ini Dreams memberikan sebuah tekanan terhadap cewek-ceweknya untuk masih bisa kabur ya. Tapi ceweknya kali ini nggak boleh terlalu terburu-buru karena bisa dibilang tuh agak sedikit terlambat. Rotasinya bisa dibilang bukan Brans, dari Suns dia belum dapetin buffnya. Sedangkan dari Boots bakal coba dipasangkan, Bravo bakal coba diambil dan kita lihat rotasi diamankan, ternyata first spot diamankan oleh seorang Bravo di arah bottom lane. Iya, mendadak ada Rainbow yang melakukan pergerakan ke bagian bawah. Di atas ada 3 orang. Drian yang menggunakan Hilda juga memberikan sebuah paculan. Tapi untuk gold buff-nya sepertinya akan ke-reset karena sedikit lagi dia udah akan langsung keluar dari kandangnya. Anti-match dengan Fire Missile seperempat nih. darah terakhir tapi harus mundur dan anti-match masih mencoba untuk membakar api asmara di arah depan. Dan ternyata Bigetron Alpha dipaksa. Rian, Brad, Wan Lasit. Dan ternyata diamankan oleh seorang Rian. Pertukaran cukup adil, King Brad saat itu. Flash shot from cewek. Tepat langsung menuju ke jantung dari seorang KYY. KYY pun tersipu malu di sana dan harus tiduran di balik tembok. Benar sekali, KYY harus bermuram durja langsung terpaku aja Imo Pendant di bagian bawah. Menarik satu kecamatan dari minion dan juga Boots yang harus masuk ke dalam pelukan dari Ruby. Wadaw, ini bener-bener, nah lo dipacul masuk ke dalam rumput pas banget dapat upshot. Cewek di bagian belakang datang-datang langsung claim shot, kena langsung aja ya. Oke, langsung kita bakal lihat replaynya kali ini di mana Bigetron. Ini bukan replay. Udah tadi Pak replaynya barusan. Apa lihat kelingking sakit banget. Lihat kelingking apa lihat tumit? Kelingking, sakitan yang kelingking. Tapi kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka harus sedikit sabar karena mereka udah diambil 2 poin, walaupun Bigetron Alpha mengambil 3 poin, tapi Sansa tidak terpick off di sini. Iya, Sansa nggak terpick off. Iya, sedangkan dari di sini Bransa yang sudah terpick off, tapi bakal coba di-keker oleh seorang Dreams, di cancel. Sansa berani sekali, dia ditinggal seorang diri kali ini. Sedangkan para pemain dari tim Bigetron melihat permainan dari tim Bigetron, mereka masih mengawal pergerakan dari King Brasa. Bakal coba ada Tyrant Restorasi diamankan. 2 orang Satkan sedangkan berapa mana? Gak boleh pulang, maunya digoyang berhasil diamankan oleh seorang Bravo. Drian harus coba mundur, kali ini 1 player sudah diamankan. Core-nya dari tim Onyx Esports yang sudah diamankan 40. Iya, mungkin ini akan sedikit berbeda dengan game pertama, di mana tadi game pertama ada Esmeralda yang bisa dibilang adalah salah satu backupan damage di saat core utamanya juga harus hilang. Tapi untuk kali ini sepertinya terfokus dengan Roger ya Ji ya. Tapi Rogernya juga udah harus hilang sekali sama dengan Tapi Brans. Bravo bakal coba dipasangkan oleh seorang Drian dan juga Boot, dipacul begitu aja, masih ada flicker dari seorang Bravo. Montes akan dikeluarkan, langsung ada 1 buah Doran Wolf sama yang Vendor juga. Ternyata di balik kanan Bravo-nya masih bertahan dan lihat Boot di arah bottom lane, masih ada Revenge. Pembalasan dendam dan ternyata terbakar api asmara oleh KYY. Sans masih mau lebih, dapetin seorang Bravo, tershutdown kali ini dari seorang Bravo. Digocek Dreamsnya menuju ke arah seorang KYY. Lihat Sunset kali ini bagaikan Lionel Messi di lapangan hijau, menggocek kiri kanan tanpa terkena bouncing ball.
Iya benar sekali, tadi gocekannya berhasil untuk mengelabui bouncing ball yang dikeluarkan oleh Dream. Sekarang dia berhadapan langsung dengan KYY. Tapi udah ada setup posisi yang dilakukan oleh Dreams. Ternyata dia lebih memilih untuk mundur. Ada satu monster jungle yang bisa diamankan oleh Sun sekarang. Karena Boots juga udah kembali ke dalam lane-nya. Yes, benar banget, tapi langsung disembur flame shot. Hampir saja almost never enough, tapi Rainbow di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dan di orang yang tepat berhasil menggunakan flickernya, Pak Pulung. Iya, dia bisa flicker. Hati-hati sepertinya Meteor Shower udah dikeluarkan ya, dan ini menjadi kesempatan untuk cewek dan juga Drian bisa mendapatkan satu outer turret yang ada di top lane, karena di bottom lane-nya udah langsung dihilangkan begitu aja. Menahan semua damage yang ada di arah bottom lane. Tidak bisa bertahan cukup lama. Push benar-benar dihancurkan, diremukan, dipecah belah di arah bottom lane. Menjadi sandbag di bagian bawah. Boots harus menerima banyak sekali poin damage yang masuk ke arah tubuhnya. Tapi di bagian atas Rainbow nggak bisa lagi bertahan. Kali ini dia menjadi korban dari Sans, walaupun Dreams berhasil menabrakkan diri ke arah Drian. Mereka langsung beradu damage aja. Drian harus mundur, harus nge-backup kembali ke arah Sans-nya. Tapi Anti-Match sudah punya immortality kali ini. Lihat Bigetron Alpha walaupun tadi yang dapetin poin banyak, mereka yang malah dibalikan keadaannya. Mereka kehilangan turret yang pertama di arah top lane. Sans pun masih bisa bertahan. Dream bakal coba digocek oleh seorang Sans. Lihat Lionel Sans kali ini bergocek benar-benar luar biasa. Dream bakal coba untuk menjaga pergerakan di arah depan. Oh, gue punya nama untuk Sans. Siapa? Lionel Sans. Wah, Lionel Sans. Lo tau kan Sans sering gocek-gocek? Iya. Kayaknya Sans, gue berikan title ini untuk lo. Lionel Sans. Lionel Sans ya. Keren banget sih. Kalau gue nyebutnya kemarin Cristiano Lemon tuh waktu itu. Karena dia emang bakat ya kan. Dan tapi ternyata Meteor Shower betul-betul didapatkan. Langsung ada Drian di garis belakang. Artol berhasil diamankan oleh seorang King Branch. Dengan 4 assist 1 death, tapi Dreams bakal dibakar sedikit demi sedikit, terlalu sakit. KYY bakal ada fireball, ternyata mengusir mundur Anti-Match. Cover yang luar biasa dari KYY. Iya, tapi di bottom lane udah ada satu space lagi yang tercipta. Lihat aja Boots-nya bisa perlahan masuk ke dalam outer turret dan berhasil menumbangkan. Berarti udah 2 yang tumbang, atas dan bawah. Tapi cewek masih bisa menghindarkan dengan Fleetnya. Kali ini permainan yang luar biasa. Cewek memancing, Tyrant Rest tidak ada. Ini bisa dipaksa tim fight di arah mid lane, tapi Drian dibakar. Meteor Shower langsung ada semua dikeluarin untuk Drian. Dan cewek sudah dapat 1. Kayaknya masih didapatkan. Lakan Polsnya dapetin 1 poin. Sedangkan Boots di arah belakang langsung menuju ke arah Prat. Gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang. Dibakar, ditembak. Langsung ada I'm Open dan Don't Run Walking belum dikeluarkan kali ini. Dan Bravo gak berhasil dapetin Sun. Lumayan kerugian untuk tim dari Onyx Esports. Enggak dong, Bigetron. Dan itu tadi langsung ditarik lagi dengan nama pendennya. Ternyata Anti-Match masih bisa kabur. Meteor Shower langsung dikeluarkan aja. Drian gak bisa lagi bertahan karena ada satu last hit yang berhasil dikirim oleh Branch yang bisa mengakibatkan Driannya harus hilang. Bisa dibilang Drian hilang, tapi kali ini dia menyelamatkan seorang bot dan Sans masih coba untuk farming. KYY udah punya Necklace of Durance. Kali ini Bigetron bakal membalikan keadaan. Lihat Anti-Match sudah sedikit struggling di arah mid lane. Harus pecah berkali-kali Vira Armornya dan KYY mau coba memaksa. Burst Fireball dikeluarkan dan masih bisa digocek. Lihat panas, haredang. Panas. Ya, tapi di bagian tengah udah nggak bisa lagi dipertahankan. Satu outer turretnya pun harus direlakan. Mengakibatkan untuk di area mid, inner turret lah yang menjadi fokus utama pertahanan dari Onyx Esports. Branch-nya di atas masih fokus melakukan farming. Ada Carmilla di bagian bawah yang langsung memberikan sebuah damage terhadap minion-minion yang akan melewat. Tapi ternyata Ruby sendirian, ada Sans yang udah bergabung bersama Boots. Sekarang akankah mereka berhasil untuk mendapatkan Bravo yang seorang diri di bagian bawah, langsung digaruk-garuk aja. Boots ya, ada putaran-putaran cantik, putaran-putaran manja dari Bravo. Gak ada yang bisa ngekawal kali ini. Bravo udah gak bisa kemana-mana. Lihat masih bisa bertahan. Serangan di arah top lane. Anti-Match-nya sudah pecah. Vira Harmony dan Immortality juga pecah. Bravo masih bisa bertahan. Lihat. Oh my god. Baik time yang luar biasa dari Bravo. Satsnya seberapa taran terakhir. Dan ternyata kali ini Satsnya harus tumbang. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports di arah top lane. Lihat di situ bakal coba untuk dapetin 1 buah inhibitor dan harusnya berhasil diamankan.
langsung dipaksakan. Bravo ditumbangkan, tapi baik time yang luar biasa. Langsung fokus ke arah belakang. Apakah ini menjadi game yang ketiga? Bakal coba dipasang forward dan tidak berhasil. Dibalikan keadaannya, Ultimate sudah hidup kembali. Onyx Esports masih bertahan, Pak Bulung. Apa yang dilakukan oleh Bravo tadi benar-benar baik banget. Dia nge-buying time sekitar 1 menitan yang memberikan space terhadap 3 ataupun 4 player temannya di bagian atas bisa masuk ke arah pertahanan Onyx Esports karena core utama dari Onyx yaitu Sans itu berada di bottom lane untuk menghabiskan ke arah Bravo. Ini kesempatan yang diciptakan oleh Bravo benar-benar baik banget. Maka bocah montage lagi, Pak. Ini Bravo di arah bottom lane bener-bener dia buying time banget. Lihat di arah top lane sampai Sansnya nggak bisa nge-cover. Nggak ada nggak tajam team fight di arah top lane. Onyx Esports harus kehilangan inhibitor, bukan hanya itu. Mereka juga hampir base-nya juga dihilangkan. Pak. Nggak boleh ada kesalahan seperti ini lagi. Mereka tidak boleh terlalu birahi terhadap seorang Bravo. Memang Bravo memancing birahi dari tim Onyx Esports. Cuma kalau mereka terpancing oleh Bravo, itu bakal menjadi blunder dan bisa membuat mereka ditumbangkan di game yang kedua. Udah kalah sekitar 2.500-an. Poin gol yang antara Sans dan juga Bransapila Sinsani langsung dikeluarkan aja, dipukul mundur sejauh ini. Sans sudah mulai hadir memberikan lagi damage ke bagian depan. Bravo memberanikan diri karena emang benar-benar sekarang kita lihat aja lifesteal yang dimiliki oleh Ruby itu ngaruh banget, Pak. Benar banget, lifestyle cukup tinggi, sedangkan Bigetron Alpha mencoba mendapatkan 1 buah Lord yang terhormat. Ini adalah Lord yang pertama, masih di bawah, belum di enhance dan juga harusnya bakal bisa didapatkan oleh Bigetron tanpa basa-basi dan berhasil diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Rian harus mundur, mereka nggak boleh memaksakan keadaan. Tara Res dan ternyata cewek harus mundur, ultimate cuma bisa kebakar, double kill didapatkan oleh tim Bigetron Alpha. Triple kill, looking for Maniac, tapi masih ada ultimate yang terlalu jauh di sana, Pak Bulung. Iya, ini sepertinya kesempatan akan hadir untuk Bigetron Alpha bisa menyamakan kedudukan karena mereka lah sang tuan rumah. Sementara itu Anti-Match dan juga Push ada di dalam area pertahanan menunggu kehadiran 5 player dari Bigetron Alpha. Oke, untuk kali ini langsung ada Meteor Shower ke arah belakang. Boots gak bisa bertahan, semburan cukup panas. Lihat, super mini dari kebelah pihak sudah masuk. Bigetron Alpha udah bakal mendapatkan 1 buah base. Laser di arah belakang, kayaknya dituju. Dia langsung menuju ke arah seorang kayaknya. Gak ada siapa-siapa lagi dan deset. Onyx Esports harus ditumbangkan di game yang kedua. Bigetron memaksa keadaan dengan game yang ketiga.